Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita sama-sama mengucapkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam lindungannya. Dan kemudian tidak lupa mengucapkan selawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Salam sejahtera untuk yang lain. Untuk memulai materi pelajaran, marilah kita berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya coba berdiri. Nah, berdiri nak ya. Oke, kita mulai. Berdiri semua. Siap. Ya, kembali duduk. Untuk memulai materi pelajaran pertama, sebaiknya Bapak perkenalkan. Mungkin untuk anak-anak Bapak, pada waktu kelas 7 Bapak belum pernah masuk di kelasmu, maka sebaiknya Bapak perkenalkan. Nama Bapak Rinaldi Karni. Bapak membawa bidang studi PPKN. Bapak sudah mengajar di Laksamana Marta Dinata ini selama atau sejak tahun 1991. Jadi anak-anak sudah bisa menghitunglah sudah berapa tahun Bapak di Laksamana Marta Dinata ini. Ya, kita untuk bukunya, andai kata ada buku catatan di kelas 7, bukunya dilanjutkan saja, karena untuk menghemat dan memudahkan kumpulan materi-materi pelajaran nantinya dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti pada waktu ujian akhir di kelas 9, anak-anak tidak sulit lagi untuk mencari catatan-catatan itu. Oke, nah kita mulai ya nak ya. Materi pelajaran kita pada hari ini bab pertama, yaitu tentang KD 31. Nah, untuk memulai materi mungkin perlu Bapak terangkan. Materi tentang ideologi Pancasila ini mungkin sudah disampaikan sama Bu Nila waktu kelas 7. Kalau nggak salah itu judulnya Latar Belakang Lahirnya Ideologi Pancasila. Untuk di kelas 8 judulnya Pancasila sebagai Ideologi Negara. Nantinya di kelas 3 itu bentuk-bentuk ancaman tentang ideologi Pancasila, ya. Oleh karena itu coba perhatikan apa sih pengertian ideologi itu? Ya, pengertian ideologi. Oke. Coba perhatikan pengertian ideologi, ya. Jadi kata ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya ide,
boleh idea, boleh ideas, boleh ideen, boleh dios. Yang artinya itu cita-cita atau angan-angan. Bisa paham atau bisa gambar. Itu. Kemudian suku kata yang kedua, logi, logos, yang artinya pengetahuan. Jadi kalau dirangkaikan menjadi satu kata, yaitu ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu suatu ilmu pengetahuan yang menjadi paham atau cita-cita yang ingin dicapai. Bapak ulangi, ideologi itu suatu ilmu pengetahuan yang menjadi paham atau cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian ideologi itu berkembang menurut pendapat-pendapat para ahli. Nanti Anda pun kalau sudah bergelar doktor profesor, Anda boleh berpendapat. Jadi pendapat-pendapat para ahli itu banyak. Bapak ambilkan saja salah satu pendapat dari atau menurut Murdiono. Bapak kira pendapat Murdiono ini yang mudah dipahami, mudah diingat. Kata-katanya sederhana, kata-katanya logis gitu. Oke, pengertian ideologi menurut Murdiono itu adalah ideologi itu seperangkat nilai-nilai yang terpadu, yang berkenan dengan hidup. Hidup apa? Bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi tadi Pak sudah mengatakan, menurut pendapatnya Murdiono ini lebih mudah untuk diingat. Apalagi dimulai dengan kata-kata seperangkat. Kalau seperangkat itu umumnya itu. Seperangkat nilai-nilai yang terpadu, yang berkenan dengan hidup. Hidup apa? Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah pengertian ideologi menurut Murdiono. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kata ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Ingat, suku kata pertama ide. Ide itu boleh ide, idea, ideas, idios, itu boleh. Artinya cita-cita atau angan-angan, atau paham atau gambaran. Itu ide. Contohnya Bapak bisa memberikan contoh. Misalkan orang tuamu marah. Memang dasar anak nggak punya ide, berarti kau itu nggak punya gambaran, nggak punya angan-angan itu. Kemudian suku kata kedua logi. Logi itu artinya pengetahuan. Mungkin kalau dalam pelajaran biologi, bio itu hidup, logi ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, itu contoh perkembangannya. Yang penting, pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama ide. Cukup kamu ingat ide aja. Ideas, idios itu nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ide. Lalu suku kata kedua logi. Logi itu artinya ilmu. Kalau digabungkan menjadi ideologi. Jadi ideologi itu berarti suatu ilmu pengetahuan yang menjadi paham atau cita-cita yang ingin dicapai. Oke, lalu pengertian ideologi itu sendiri berkembang. Oleh karena itu banyak pendapat-pendapat para ahli tentang ideologi. Maka Bapak ambilkan saja yang mudah dihafal, mudah diingat. Kamu ngapal satu aja sudah cukup, daripada banyak-banyak Bapak berikan tapi tidak bisa kamu hafal. Cukup kata pengertian ideologi menurut Murdiono. Ideologi itu adalah seperangkat nilai-nilai yang terpadu, yang berkenan dengan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi jelas naya itu pengertian ideologi. Coba perhatikan kita materi berikutnya. Jadi istilah ideologi itu pertama kali dipakai atau diperkenalkan atau dikemukakan oleh sarjana dari Prancis yang bernama Destutt de Trace tahun 1796. Sarjana dari Prancis mengatakan ideologi sebagai sign of ideas, yaitu suatu program yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Prancis. Ini dilatar belakangi oleh
keadaan zaman di Prancis setelah runtuhnya Kekaisaran Prancis pada masa Raja Louis. Prancis itu kacau. Nah, oleh karena itu ada seorang sarjana bagaimana Prancis itu bisa bangkit lagi. Maka dia punya ide, suatu negara itu harus punya ideologi, ya. Jadi yang penting yang mengemukakan ideologi itu pertama sekali sarjana dari Prancis. Ingat, namanya saja apal Bapak sudah senang. Sarjana dari Prancis, Berthoud de Tras, lihat tulisannya. Dia hidup tahun 1796. Oke ya, itu latar belakang lahirnya ideologi. Kemudian ideologi itu sendiri pada umumnya memuat konsep-konsep atau yang terkandung dalam suatu ideologi. Jadi ideologi itu mengandung satu, berisikan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat berbangsa dan negara. Yang kedua, menjadi dasar hidup bermasyarakat berbangsa dan negara. Yang ketiga, memberikan arah dan tujuan hidup bermasyarakat berbangsa dan negara. Oke. Kalau dalam PPKN kata bermasyarakat berbangsa dan negara ini satu kata rangkaian. Nah, selalu muncul itu. Nah ya, ingat-ingat itu. Jadi Bapak berikan contoh. Dalam hidupmu nanti setiap orang itu punya prinsip hidup, ya. Bapak berikan contoh, setiap orang itu harus punya prinsip hidup. Kalau orang yang tidak punya prinsip hidup, hidupnya akan terombang-ambing. Kata orang Melayu, bagaikan pucuk niur di tepi pantai. Kalau pucuk niur di tepi pantai itu angin ke utara dia ke utara, angin ke barat ikut barat, angin ke timur ikut timur. Itu karena nggak punya prinsip. Jadi orang hidup itu harus punya prinsip. Apalagi suatu negara atau bangsa itu harus punya prinsip. Oke, jelas ya. Yang kedua, orang hidup itu harus punya dasar. Ya, harus punya dasar. Harus punya dasar sebagai landasan hidup. Kemudian yang ketiga, orang hidup itu harus mempunyai arah dan tujuan. Kemana mau menuju untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi negara pun memberikan arah. Ideologi itu memberikan arah untuk hidup bermasyarakat berbangsa dan negara. Jadi Bapak simpulkan, dalam sebuah ideologi pada umumnya mengandung konsep yang terkandung, yaitu satu, berisikan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menjadi dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang ketiga, memberikan arah dan tujuan hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Bapak kira cukuplah materi untuk hari ini. Pertemuan yang pertama KD 31. Bapak ringkaskan lagi, tadi sudah Bapak sampaikan pengertian ideologi, kemudian pendapat Murdiono tentang ideologi. Yang ketiga, orang yang pertama mengemukakan ideologi itu sarjana dari Prancis. Yang keempat, yaitu konsep yang terkandung dalam sebuah ideologi. Itulah ringkasan materi pelajaran hari ini. Bapak sudahi atau Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.